Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara dengan tema pada malam hari ini adalah potong gaji DPR menjadi solusi pandemi dan sudah ada dua narasumber yang sudah tersambung via Zoom. Yang pertama kita sapa Bang Lusius Karus selaku Formapi, pengamat parlemen. Selamat malam Bang Lusius. Selamat malam, Mbak. Dan ada juga Kang Deddy Mulyadi selaku anggota DPR RI. Selamat malam Kang. Selamat malam, Sampurasun Bang, Mbak. Sehat ya Kang ya. Ini Ya. kita ke Kang Deddy dulu, Kang Deddy. Sebelumnya ini sempat ada dialog juga nih sesama anggota DPR nih Kang Saan yang sempat menyampaikan bahwa adanya wacana untuk pemotongan gaji dari anggota DPR RI. Apakah wacana ini sudah didengar langsung oleh Kang Deddy? Ya sampai sekarang sih saya belum mendengar ya, tetapi mendengar atau tidak mendengar gaji anggota DPR dipotong untuk penanganan pandemik ya kita nggak ada problem. Terus selama ini juga saya tidak menggunakan gaji saya setiap bulan untuk kepentingan pribadi. Gaji saya dalam setiap bulan selalu saya gunakan untuk kepentingan sosial, termasuk inten di lingkungan tinggal, di daerah pemilihan. Saya terus menolong masyarakat menyelesaikan pandemi. Baik yang sudah terkena penyakit pandemi itu sendiri, maupun mereka yang terkena dampak pandemi. Itu yang terjadi yang saya laksanakan. Baik, tapi sebentar itu Kang Deddy, kalau misalkan sudah mulai terrealisasi adanya pemotongan gaji untuk anggota DPR sebagai salah satu solusi pandemi, setuju atau tidak? Saya setuju dan diharapkan distribusi pemotongan itu diarahkan untuk di daerah pilihan. Jangan bertumpuk di Jakarta uangnya. Kan kasihan nanti saya mewakili daerah Purwakarta, Karawang, Bekasi, ya nanti misalnya diberikan obatnya alokasikan untuk di daerah itu. Diberikan untuk makanannya dialokasikan untuk di daerah itu. Ya, keberadaan kita memberikan manfaat bagi lingkungan daerah di mana kita buat. Baik, lantas kita ke Bang Lusius. Bang Lusius, ini tanggapannya nih Bang adanya wacana untuk pemotongan gaji anggota DPR sebagai salah satu solusi pandemi, gimana Bang? Saya kira sih itu ide yang luar biasa gitu ya, luar biasa mulia gitu ya. Kalau anggota DPR mau melakukannya ya. Walaupun kita pikir gaji anggota DPR itu mungkin tidak berapa. Kita 5 juta aja. Mesti hati-hati juga mendukung ini. Kalau angka yang kemudian terdampak dari yang di sana memotong gaji membantu penanganan COVID-19. Saya lebih setuju mungkin yang sering dipotong itu ya data reses. Ya. Tunjangan anggota DPR itu cukup besar dan hampir pasti pelaksanaan proses itu sulit untuk dilakukan secara normal saat situasi pandemi sekarang ini. Jadi mungkin bukan cuma potong gaji, ya, tapi potong anggaran reses atau bila alihkan anggaran reses per anggota DPR itu untuk membantu penanganan COVID-19 itu mungkin akan baik lagi, ya. Itu. Oke, mungkin bisa langsung ditanggapi Kang Deddy, katanya jangan hanya pemotongan gaji. Sebagai anggota DPR nggak ada problem lah, mau gaji dipotong, mau setengahnya juga, mau semuanya juga diambil, dipersilakan saja, gitu kan, nggak ada soal kalau saya. Terus selama ini juga saya tidak pernah menggunakan itu untuk kepentingan pribadi saya dan keluarga, saya selalu menggunakan itu kepentingan sosial. Terus kemudian anggaran reses, ya saya sepakat, anggaran reses sekarang diarahkan untuk penanganan pandemi. Toh tidak diinstruksikan pun saya secara personalitas saya sudah melaksanakan itu dalam setiap hari. Bisa dilihatlah dari postingan di media sosial saya melakukan itu tidak pernah berhenti dalam setiap hari. Dan kemudian bukan hanya DPR gitu loh, seluruh lah pejabat negara di Republik ini dari pusat sampai daerah sama-sama melakukan itu secara sungguh-sungguh dan secara serius, mengkontribusikan seluruh pendapatan yang diperoleh dalam setiap bulannya untuk penanganan pandemi. Penanganan pandemi itu ada dua hal. Yang pertama adalah penanganan mereka yang terkena wabah, terkontaminasi, terpapar oleh COVID. Yang kedua mereka yang terdampak, yang berhenti usahanya, kemudian yang kena denda gitu loh. Saya kan setiap hari ini menyiapkan acara, kemudian membantu masyarakat yang kena denda dan kemudian saya bayarkan dendanya di pengadilan, itu tiap hari saya lakukan.
Jadi Oke. nggak ada problem lah, mau apapun kalau untuk kepentingan masyarakat, saya Mhm. menyambut dengan baik. Tidak diinstruksikan pun saya melaksanakan itu, karena itu sudah merupakan hal yang mesti kita lakukan, bukan hanya sebagai anggota DPR ya, Ya, sebagai masyarakat yang punya kemampuan harus melakukan itu. baik. Kang Deddy, ini selaku perwakilan rakyat yang rutin turun ke lapangan. Kalau misalkan dari Kang Deddy sendiri melihat ataupun memantau ini untuk penanganan COVID-19, baik warga yang terkena corona ataupun yang terdampak, ini penanganan dari pemerintahnya seperti apa? Apakah sudah bisa dikatakan baik atau jauh dari baik? Ya, yang pertama saya bukan orang yang selalu turun, tetapi memang saya setiap hari tinggal di daerah bersama masyarakat. Jadi saya paham betul sih sebenarnya apa yang dari sisi kebijakan-kebijakan umum di tingkat pusat menurut saya sudah relatif sangat baik. Ya. Oke. Eh, Kerangka kerja yang dibangun juga sudah sangat baik. Perencanaan-perencanaan yang dibuat termasuk juga distribusi bantuan untuk penanganan COVID juga sangat. Tetapi yang harus kita pikirkan hari ini adalah pada tingkat action aspek yang bersifat lokal. Di daerah di mana sih sebenarnya pandemi terjadi? Oke. Pandemi itu terjadi penanganan yang paling utama menurut saya itu di tingkat keluarga dan di lingkungan rukun tetangga. Lebih tingginya di lingkungan RW dan desa serta kelurahan. Disitulah titik fokus utama kita harus menangani. Karena saya tiap hari loh menangani. Misalnya begini, ketika seseorang terpapar, kemudian ketika seorang terpapar, itu kan harus diperiksa. Mhm. Apakah swab atau PCR. Gitu. Ketika harus diperiksa, maka selalu muncul pertanyaan. Kalau pemeriksaannya dilakukan secara umum, maka antriannya panjang. Ketika antriannya panjang, kepala keluarganya terpapar, dia tidak cepat diisolasi. Atau dia tidak cepat keluar dari rumah itu untuk pindah ke tempat lain, maka kalau nunggu itu hasil swab atau PCR-nya turun, Mhm. itu keburu muter di lingkungan rumahnya. Oke. Bisa jadi ke lingkungan tetangga. Nah, sehingga apa sih yang pengen cepat? Ya kalau pengen cepat ya bayar, gitu loh. Nah, ketika bayar ini, ketua RT suka bingung bayarnya dari mana. Oke. Ketua RW bingung bayarnya dari mana. Nanya ke kepala desa juga bingung bayarnya dari mana. Oke. Nah, sehingga ini yang diperlukan namanya diskresi. Toh di desa misalnya ada dana desa. Dana desa itu biasanya sudah diatur detail ya. Untuk penanganan COVID itu kan kebanyakan untuk masker, sembako, dan sejenisnya. Nah, Iya. di situ semestinya kepala desa itu diberikan kewenangan diskresi untuk melakukan tindakan-tindakan penting yang bisa dipertanggungjawabkan untuk penanganan COVID. Bisa saja daripada ngantri nunggu yang nggak bayar, kepala desa ngambil inisiatif untuk bayar. Kemudian sehingga cepat penanganannya. Setelah itu harus ada penanganan obat. Nah, obat sendiri menurut saya, hari ini kan kita terlalu ribet persoalan berizin, tidak berizin. Saya sendiri misalnya, saya nanganin loh lebih dari 100 orang loh saya tanganin sembuh. Saya hanya pakai obat yang probiotik yang diproduksi oleh teman saya. Dan itu begitu kena, saya berikan, kemudian 3 hari negatif, 3 hari negatif. Itu rutin saya lakukan. Nah, ini diperlukan di setiap wilayah, di setiap desa, di setiap kecamatan. Tokoh-tokoh politik, tokoh-tokoh birokrasi yang mau mendedikasikan dirinya untuk menyelesaikan COVID tanpa harus didasarkan pada tindakan-tindakan yang struktural, tapi dilakukan secara kultur pada lingkungannya. Maka kita kalau satu orang anggota DPR misalnya menyelesaikan 10 orang masalah, maka kalau kali 500 saja kan sudah lumayan tuh, sudah ada 5.000 yang kasus yang bisa kita selesaikan. Baik, baik. Kita ke Bang Lusius. Bang Lusius, ini tanggapannya Bang. Kalau misalkan dari sisi Kang Deddy ini gajinya bisa dikatakan tidak disentuh sama sekali untuk kepentingan pribadi tapi untuk rakyat, dan mungkin dari yang bisa saya petik ya, Kang Deddy ini mengimbau agar supaya anggota DPR yang lainnya lagi ini ikut turut serta membantu dan melihat kondisi masyarakat di sekitarnya, dan tidak hanya bisa dikatakan tidak hanya mengandalkan gaji ataupun pemotongan gaji anggota DPR untuk membantu pandemi. Tanggapannya seperti apa, Bang? Itu sih saya kira itu lagi-lagi saya kira ide yang bagus, ide yang mulia gitu ya. Mencoba kemudian menitikan
kepedulian terhadap rakyat dan kemudian menyumbangkan gaji untuk penanganan pandemi gitu ya. Walaupun saya kira penting bagi DPR untuk kemudian secara kelembagaan gitu ya menunjukkan sikap pedulinya terhadap pandemi ini dengan kemudian membuat itu sebagai sebuah kebijakan lembaga ya, bukan sebagai inisiatif pribadi. Tentu sebagai inisiatif pribadi kan anggota DPR memang mesti harus melakukannya di dapil masing-masing karena dia sebagai politisi yang masih berharap kemudian bisa menang di pemilu berikutnya, dan karena itu dia tidak akan sulit untuk kemudian mengeluarkan uang dari kantong pribadinya untuk menyumbangkannya itu ke masyarakat di daerah pemilihannya. Tapi yang saya kira kita bicarakan ini bagaimana respon lembaga sebagai bentuk kepedulian lembaga, dan ini adalah lembaga perwakilan rakyat terhadap nasib rakyat secara keseluruhan dengan kemudian membuat kebijakan pemotongan gaji atau pengalihan tunjangan reses mereka untuk membantu kebijakan penanganan COVID yang dilakukan oleh pemerintah. Saya kira itu yang penting karena ini bukan lagi soal bagaimana anggota per anggota DPR kemudian melakukan sesuatu di daerah pemilihannya untuk membantu penanganan pandemi, tapi kita melihat kemudian ada keseriusan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk peduli pada situasi bangsa dengan membuat sebuah kebijakan yang kemudian akan diikuti oleh semua anggota DPR. Saya kira itu yang menjadi concern kita. Ya. Oke, Bang Lusius, bisa kita misalkan bayangkan ataupun gambaran dari 575 kurang lebih anggota DPR yang misalkan gajinya benar-benar dipotong kurang lebih 50% untuk sebagai salah satu jalan ataupun solusi di tengah pandemi. Apakah benar-benar efektif untuk membantu pemerintah dalam penanganan pandemi corona di tahun kedua ini? Saya kira sih kita tidak bicara soal berapa kemudian angka dan seefektif apa itu kemudian bisa membantu kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah. Kita sedang ingin melihat bagaimana DPR sebagai wakil rakyat itu menunjukkan contoh khusus terkait dengan kepedulian mereka terhadap nasib bangsa yang kini sedang menderita karena pandemi ini. Dan pemotongan gaji, kebijakan pemotongan gaji, saya kira itu bisa menunjukkan bagaimana kepedulian wakil rakyat kita itu pada penanganan pandemi dengan kemudian merelakan apa yang seharusnya menjadi haknya untuk diterima, yaitu gajinya. Ya. Gaji itu kemudian dia relakan untuk membantu penanganan pandemi. Itu bisa dilihat sebagai contoh oleh publik betapa kemudian wakil rakyat kita punya kepedulian, punya sensitivitas, punya empati terhadap penderitaan yang dialami oleh sebagian besar rakyat Indonesia di tengah pandemi ini. Saya kira itu pesan yang ingin kita lihat dari kebijakan pemotongan gaji ini, ketimbang kemudian mengukur seberapa efektif kemudian pemotongan gaji itu untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi. Karena sejauh ini saya kira belum terlihat contoh nyata dari DPR sebagai lembaga ya, mungkin sebagai orang perorangan anggota DPR sudah menunjukkan itu di daerah pemilihannya. Tapi sebagai lembaga saya belum melihat DPR ini keluar dengan contoh kebijakan yang strategis untuk ditunjukkan kepada publik bagaimana keseriusan DPR sebagai wakil rakyat untuk membantu penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah saat ini. Itu yang saya kira selama ini belum ditunjukkan oleh DPR. Ya. Dalam pelaksanaan fungsi-fungsi saya kira mereka belum bisa maksimal memperlihatkan bahwa DPR ini adalah lembaga dengan kekuasaan yang begitu besar yang bisa menentukan kemudian maju mundurnya kebijakan penanganan pandemi di negara ini. Ya. Baik berarti Bang Lusius ini menilai bahwa belum ada contoh konkret yang diberikan oleh anggota parlemen untuk memberikan contoh baik seperti itu kepada masyarakat. Lantas untuk pemberian, saya lebih melihat mereka lebih banyak menjadi pengikut kebijakan pemerintah, bahwa mereka ikut membahasnya, tapi tidak pernah kemudian muncul gagasan serius dari DPR untuk misalnya menandingi kebijakan pemerintah atau bentuk kontrol mereka terhadap kebijakan pemerintah dengan misalnya mengusulkan kebijakan tandingan yang bisa kemudian challenge kepada pemerintah untuk bisa menangani pandemi ini dengan tepat. Kebijakan-kebijakan seperti itu belum terlihat dari DPR. Ya. Baik, dari Bang Lusius kita ke Kang Dedi. Kang Dedi tanggapannya, tapi jangan dijawab dulu pemirsa. Tetaplah bersama kami. Kang Dedi nanti dulu, usai jeda.
Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Indonesia Bicara.